Kalian pasti masih ingat dengan startup transportasi online ini. Uber adalah pionir bisnis transportasi online yang sekarang sudah jadi penguasa pasar di Amerika Serikat dan sudah hadir juga di berbagai negara, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Amerika sendiri, sudah bertahun-tahun Uber konsisten jadi penguasa pasar. Saat ini, Uber menguasai sekitar 74% pangsa pasar bisnis transportasi di Amerika Serikat. Tapi, meskipun menjadi yang pertama, menjadi pionir, dan punya nilai yang jauh lebih besar dari kompetitornya, Uber tetap saja bisa kalah saing dengan bisnis lokal. Pada 2018, Uber mengalah dengan kompetitornya, Grab. Kedua perusahaan ini merger. Uber berhenti beroperasi di market Asia Tenggara dan mendapatkan 27,5% saham kepemilikan Grab. Itu dia alasannya saat ini kita sudah tidak pernah melihat apalagi memakai Uber di Indonesia. Sebenarnya, kenapa pionir transportasi online tersebut bisa kalah saing dengan startup dengan bisnis tingkat lokal? Dan kenapa investor di balik Uber dan Grab, yaitu SoftBank, memilih merger dua perusahaan yang berkompetisi ini? Pada video kali ini kita akan membahas dari dua sisi, yaitu kegagalan produk Uber dan keputusan investor di balik Uber dan Grab. Uber pertama kali masuk market Asia Tenggara di Singapura pada tahun 2013. Sementara saat itu beberapa kompetitor lokal sudah eksis. Grab dengan nama awal MyTaxi, kompetitor terberat Uber, sudah hadir di Malaysia sejak 2011. Gojek sudah hadir di Indonesia sejak 2010. Dibandingkan dengan kompetitornya, Uber bisa dikatakan cukup telat untuk masuk market Asia Tenggara. Selain itu, meskipun di Amerika Serikat fitur dan layanan Uber sudah cukup baik memenuhi kebutuhan customer, memenuhi kebutuhan pelanggan, tapi di Asia Tenggara ternyata Uber gagal melakukan adaptasi. Pelanggan di Asia Tenggara memiliki kultur, kebiasaan, dan kondisi yang berbeda dengan Amerika Serikat, tentunya. Sementara Grab yang merupakan bisnis transportasi lokal dibangun dan dijalankan oleh karyawan lokal dan dikendalikan oleh investor lokal, memenuhi semua kelemahan Uber. Uber saat kehadirannya di Asia Tenggara hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit. Grab memberi opsi pembayaran dengan uang tunai. Customer pelanggan Uber di Amerika Serikat umumnya memang sudah memiliki kartu kredit. Tapi di Asia Tenggara, customer pelanggan masih lebih suka melakukan pembayaran dengan uang tunai. Dan Grab memahami kultur tersebut. Uber baru menerima pembayaran dengan uang tunai beberapa tahun kemudian. Padahal Grab sudah menyediakan fitur Share My Ride, yang dimana pelanggan, customer, dapat membagikan lokasi aktual mereka secara real time ke kenalan mereka. Hal ini karena di awal kehadiran Grab masih ada rasa takut pada pelanggan-pelanggan yang baru mencoba layanan transportasi online. Uber tidak menyediakan fitur tersebut. Grab sangat gencar mengembangkan layanan transportasi online, sepeda motor, ataupun ojek online di Asia Tenggara. Ini karena kondisi lalu lintas di kota-kota besar pada Asia Tenggara umumnya mengalami kemacetan. Ojek online bisa menjadi solusi yang sangat dibutuhkan pelanggan Asia Tenggara dibandingkan taksi online. Sementara Uber sama seperti yang mereka kembangkan di negara asalnya, Amerika Serikat, lebih berfokus ke taksi online, mobil. Driver Grab mendapatkan kompensasi langsung setiap mengantarkan pelanggan. Sementara driver Uber mendapatkan kompensasi secara mingguan. Calon driver tentunya akan lebih tertarik mendaftar ke Grab dibanding Uber. Semakin banyak driver, semakin banyak peluang Grab mendapatkan pesanan. Semakin banyak pula pendapatan dan semakin cepat bisnis Grab bertumbuh. Beberapa negara tempat Uber beroperasi ternyata merupakan market yang cukup sulit dikuasai oleh Uber, berbeda dengan Eropa dan Amerika.
Sebelum memutuskan untuk mengalah dengan Grab di tahun 2018, Uber sudah pernah melakukan hal serupa. Di tahun 2016, Uber melakukan merger dengan kompetitornya di China, yaitu TT Choosing, dan mendapatkan 20% kepemilikan TT. Di tahun 2017, Uber merger dengan transportasi online lokal di Rusia, yaitu Yandex, dan memperoleh kepemilikan sebesar 37%. Lalu, kenapa akhirnya bisnis-bisnis yang bersaing ini mau melakukan merger? Ini karena bisnis-bisnis tersebut berada di bawah payung yang sama, yaitu SoftBank. SoftBank, sebuah perusahaan investasi dari Jepang, berinvestasi ke bisnis-bisnis transportasi online di berbagai negara, hingga mendapatkan sebutan sebagai The King of Ride Hailing. Ride Hailing itu bisnis seperti Grab, Uber, Gojek, dan seterusnya. Bayangkan saja, total investasi SoftBank hanya di industri ini mencapai 20 miliar dolar. Kepemilikan SoftBank di berbagai bisnis transportasi online atau ride hailing memungkinkan SoftBank menyederhanakan kompetisi bisnis dengan cara memprioritaskan satu penguasa terkuat di area itu saja atau negara tersebut. Maksudnya adalah, kita bisa lihat dari persaingan Uber dan Grab. Untuk market Asia Tenggara, SoftBank memilih untuk memprioritaskan Grab menjadi penguasa pasar dan menghentikan kompetisi Uber dengan Grab. Sehingga di tahun 2018, Grab mengakuisisi seluruh pelanggan Uber dan sebagai imbalannya Uber mendapatkan 27,5% kepemilikan Grab. Sementara Uber mendapatkan untung yang lebih maksimal, yaitu hanya fokus mengembangkan bisnisnya di Eropa dan di Amerika, termasuk Amerika Latin serta Timur Tengah yang menjadi kekuatan mereka. Uber juga memutuskan untuk pergi dari kompetisi yang berdarah-darah di market Asia Tenggara. Investasi SoftBank dengan nilai fantastis di industri ini, tentunya tujuan utamanya adalah meraup keuntungan yang fantastis pula. Namun kenyataannya, untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis transportasi online sangatlah tidak mudah. Di kasus Uber misalnya, meskipun di tahun 2019 mereka berhasil membukukan penjualan senilai 7,5 miliar, keuntungan bersih mereka yang didapatkan masih minus. Di seluruh tahun tersebut, Uber masih merugi sebesar 4,5 miliar dolar. Jadi jika saat itu SoftBank sudah berinvestasi senilai 20 miliar di bisnis transportasi online, cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan adalah mencari pembeli yang mau membeli saham SoftBank lebih dari nilai yang dikeluarkan. Dalam dunia investasi disebut sebagai exit plan atau jalan keluar, rencana keluar dari sebuah skema investasi. SoftBank sepertinya sudah merencanakan betul exit plan mereka dari industri ini, karena selama bertahun-tahun strategi mereka adalah menggabungkan, merger, dan mengakuisisi bisnis yang saling berkompetisi di bawah SoftBank. Coba perhatikan baik-baik bagaimana SoftBank menjadi pemilik dari bisnis-bisnis yang berkompetisi dengan Uber ini. 2016, Uber berhenti berkompetisi dengan TT, kemudian mengakuisisinya. Uber bergabung, merger, dan mengakuisisi sebagian saham kepemilikan Yandex. 2018, Uber merger dan mengakuisisi Grab. Di tahun yang sama, TT menguasai bisnis jenisnya yaitu 99 Taxis. 2020, Uber mengakuisisi Zomato. Uber juga mengakuisisi Careem, yaitu kompetitornya di Timur Tengah. 2020 juga, Uber mengakuisisi Postmates, yaitu bisnis pesan antar makan yang berbentuk online. Ini membuat SoftBank menguasai Uber yang menguasai berbagai kompetitornya di dunia transportasi online. Setelah melihat bagian sebelumnya, coba tebak selanjutnya apa yang dilakukan oleh SoftBank? Betul, SoftBank akan menjual bisnis besarnya ini dengan nilai fantastis untuk akhirnya mendapatkan keuntungan. Tahun 2018, Uber berhasil IPO dengan valuasi fantastis, mencapai 82,4 miliar dolar dan berhasil mengumpulkan dana segar sebesar 8,1 miliar dolar. Singkat cerita, di tahun 2022, selama periode April hingga Juli, SoftBank akhirnya menjual seluruh kepemilikan saham mereka di Uber di pasar saham dengan harga sebesar 41,47 dolar per saham. Padahal, biaya yang dikeluarkan SoftBank per sahamnya sebesar 34,5 dolar. SoftBank berhasil mendapatkan keuntungan hingga 5,6 miliar dolar dari penjualan saham Uber dan beberapa lainnya
hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Sementara saat itu, Uber sedang mengalami kerugian senilai 21,6 miliar dolar. Kesimpulannya, meskipun dari segi produk Uber masih bisa disebut kalah saing dari segi investasi, seringkali mengalah kepada kompetitor dengan melakukan merger atau akuisisi, dan dari segi keuangan masih merugi. Strategi investasi super cerdas oleh SoftBank masih dapat membuat mereka meraup keuntungan yang fantastis. Yang terakhir, kamu juga harus tahu kalau SoftBank juga berinvestasi di Gojek, Tokopedia, atau GoTo. Kira-kira, apakah SoftBank akan melakukan strategi yang sama di saham GoTo? Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Ventura supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.